Teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan yang saya akan bagikan saat ini dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, hidup ini sangat terbatas. Kapanpun dan dimanapun dan dengan cara bagaimanapun kita akan menghadap kepada Tuhan, kita tidak bisa rencanakan. Kita tidak bisa untuk menentukan bagaimana kita akan menghadap kepada Bapa atau yang disebut dengan kematian. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan peristiwa kecelakaan Sriwijaya Air yang menewaskan begitu banyak jiwa, saudaraku. Dan oleh karena itu, hidup ini memang dan pasti tidak diragukan lagi adalah terbatas. Dan kalau kita mengingat akan keterbatasan hidup ini, maka hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi ini memberikan kita peringatan supaya selama kita masih hidup dalam dunia ini, selama kita masih bernafas, ada banyak tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, baik secara keluarga, di tempat kerja, dan dimanapun. Tuhan mengatakan, perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak melihat Tuhan, tetapi anggaplah, dalam bahasa firman Tuhan pagi ini, seperti dan anggaplah Tuhan atau Yesus Kristus sementara berdiri di depan kantor kita, di depan kita, di mana duduk, di mana kita bekerja, di sawah atau di ladang, di kantor, di sekolah, dimanapun teman-teman saat ini bekerja. Lakukanlah sebagai ibadah kepada Tuhan. Dan jangan hanya takut kepada manusia, jangan hanya takut kepada atasan, jangan hanya takut kepada PHK karena tidak becus dalam pekerjaan, tetapi takutlah kepada Tuhan. Maka kita percaya hidup ini tidak akan sia-sia. Hidup ini akan berbuah, saudaraku. Dan hidup ini akan berarti karena kita selalu melakukan segala pekerjaan kita, bahkan segala jenis pemikiran kita, segala jenis perkataan kita, segala jenis perbuatan kita dipersembahkan untuk Tuhan. Karena apa yang baik untuk Tuhan pasti baik untuk manusia. Perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Kita ingat dalam hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40, dikatakan juga di situ bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Artinya bahwa kita harus mempergunakan seluruh kapasitas kita, akal budi, pikiran kita sudah dikelola dengan baik untuk mengasihi Tuhan, dengan melakukan apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya. Ingat saudara, bahwa hidup ini terbatas. Hidup ini hanya sementara. Kita tidak tahu besok pagi apa kita masih bisa bangun. Dalam perjalanan apakah kita selamat. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa kita sudah benar-benar siap. Kita sudah benar-benar diperlengkapi dengan ibadah, menjadi bermakna, menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu yang sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, lakukanlah pekerjaan kita selama kita masih bisa, dengan sebaik-baiknya, setekun-tekunnya. Jangan melihat upah manusia, tapi lihatlah upah ilahi yang menanti kita semua. Mari tetap menyenangkan Tuhan dengan memperbuat segala sesuatu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga.
Kami lagi diingatkan firman-Mu pada pagi ini. Tanamkan supaya boleh bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat hari ini, esok, dan seterusnya. Berkati setiap pendengar yang setia, supaya diberkati lagi dalam pekerjaannya, tanggung jawabnya, untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama, dan teristimewa untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu hidup ini terbatas. Hidup ini satu kali kelak akan menghadap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman semua, selamat beraktivitas kembali. Semoga kita tetap satu di dalam melaksanakan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.